Jadi King Charles ini punya kebiasaan menyiapkan satu truk untuk membawa barang bawaannya ketika dia pergi ke suatu tempat. Barang bawaannya ini seperti tempat tidur, selimut, spray, dan juga penutup toilet dan tisu. Ya, Ratu Elizabeth ini tetap kaya, tapi bukan orang terkaya di Inggris. Beliau ini kalah jauh lah kalau sama orang-orang terkaya di Inggris. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ketemu lagi sama aku di channel Lisa DM. Mohon maaf lahir batin, kemarin aku nggak upload ya, kemarin Jumat segmen creepy. Dan seperti biasa, hari Minggu kita bakal sharing-sharing aja. Kali ini kita bakal sharing tentang keluarga kerajaan. Kalau kemarin seperti yang kalian tahu, ada penobatan King Charles sebagai Raja Inggris. Nah, kali ini kita bakal sharing tentang fakta-fakta unik kerajaan Inggris yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu, dan ya mungkin kalian bakal kayak, hah, emang bisa gitu ya? Emang kayak gitu? Kayak gitu. Nah, buat kalian nih yang suka banget update tentang Royal Family, merapat langsung aja. So, kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Fakta yang pertama adalah karangan bunga upacara pernikahan. Ya, kalau di Indonesia mungkin ya karangan bunga yang dibawa pengantin itu nanti request dari pengantin wanita, atau kalau nggak seringnya aku lihatnya sih mawar ya. Kalau di kerajaan Inggris ini ada satu aturan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota kerajaan ketika mereka menikah, yaitu karangan bunga ini harus mengandung bunga myrtle meskipun hanya satu tangkai. Tapi bunga myrtle ini nggak cuma bunga myrtle biasa, melainkan bunga myrtle yang ditanam sendiri oleh Ratu Victoria di Osborne House pada tahun 1845. Aku kurang tahu sih ya kalau di Indonesia bunga myrtle ini namanya apa, nama bekennya kayak gitu. Pokoknya bunga ini tuh melambangkan cinta, kesuburan, dan juga kepolosan. Siapa nih yang mau nikah? Pengen nggak nikahnya kayak Royal Family? Kalian bisa pakai bunga ini nih. Yang kedua, tas sebagai alat komunikasi. Nah, kalau biasanya kita pakai tas ini cuma buat aksesori atau pelengkap penampilan kita, beda dengan Royal Family. Mendiang Ratu Elizabeth ini biasanya memindahkan tas atau dompetnya dari kiri ke kanan lengannya untuk memberi isyarat kepada pengawal atau stafnya bahwa ia ingin meninggalkan tempat pada saat itu. Jadi kayak isyarat halus kayak gitu. Kalau di Jogja sih mungkin kayak gini ya, kalau misalnya kita kayak gini gitu, meski orang mikirnya kita disuruh masuk ya, tanpa kayak kita ngomong aja, kita udah tahu kalau kita dimanggake atau monggo kayak gitu. Fakta yang ketiga ini cukup unik sih, mungkin kalian baru denger ini sih. Jadi fakta yang ketiga ini adalah tisu dan toilet Pangeran Charles. Menurut penulis biografi Inggris Tom Bower, Pangeran Charles atau sekarang udah King ya, jadi King Charles ini adalah orang yang eksentrik. Jadi King Charles ini punya kebiasaan menyiapkan satu truk untuk membawa barang bawaannya ketika dia pergi ke suatu tempat. Barang bawaannya ini seperti tempat tidur, selimut, spray, dan juga penutup toilet dan tisu. Ini kalau misalnya aku orang kaya kayak King Charles pun mungkin aku kalau ke mall bakal bawa penutup toilet sih. Soalnya kan kalau misalnya di tempat umum kayak agak jijik gitu ya kalau kita mau pakai toilet umum yang toilet duduk kayak gitu. Aku aja misal di mall nih ya, aku kadang aku lap dulu pakai tisu baru aku pakai toiletnya. Kalau kalian gimana? Komen di bawah. Yang keempat, Ratu Elizabeth tidak memiliki paspor. Ya, seperti yang kita tahu ya, semua warga Inggris ini pasportnya disetujui oleh Ratu Elizabeth. Maka dari itu Ratu Elizabeth merasa tidak perlu untuk memiliki paspor ketika dia berpergian. Dan menariknya, mendiang Ratu Elizabeth ini adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang tidak memiliki paspor. Kenapa? Karena ya bangsawan-bangsawan Inggris sana yang ngeluarin paspornya juga Ratu Elizabeth. Fakta yang kelima, Ratu Elizabeth tidak memiliki SIM. Ya, beliau aja nggak punya paspor, apalagi SIM ya, dimana beliau kan jarang-jarang nih naik mobil. Terlebih lagi beliau kan raja, jadi tidak perlulah melakukan tes mengemudi dan lain sebagainya. Apalagi harus lulus tes SIM-nya ini, kayak kita aja ya, kita kalau nggak dapet SIM udah berulang kali nyoba akhirnya nembak. Yuk, siapa yang nembak? Komen di bawah. Nah, kalau Ratu Elizabeth ini nggak perlu SIM, bahkan di kendaraannya atau di mobilnya ini tidak memerlukan plat kendaraan. Fakta yang keenam, lagi-lagi nih dari sisi eksentrik Pangeran Charles, yaitu tali sepatu Pangeran Charles yang disetrika.
Menurut penulis biografi kerajaan Anthony Holden, Pangeran Charles ini adalah orang yang cukup eksentrik. Lagi-lagi nih ya, Pangeran Charles ini dibilang eksentrik sama orang yang menulis biografi Inggris atau kerajaan. Kayaknya emang eksentrik sih King Charles ini. Beliau memiliki tuntutan eksentrik yang cukup panjang. Beberapa di antaranya adalah menyewa 2 asisten untuk membantunya berpakaian di pagi hari, menyetrika tali sepatu dan juga pijamannya, atau menaruh pasta gigi tepat 1 inci di atas sikat giginya. Bahkan ketika King Charles ini sedang berada di rumah temannya, King Charles ini punya ajudan tersendiri yang biasanya mengantarkan makanannya ke rumah temannya itu. Jadi nggak makan bareng keluarga temennya atau yang dimasakin sama ibunya, emangnya kita ya. King Charles ini tuh makanannya ya tersendiri, emang makanan kerajaan sih ya, beda lah, beda level lah sama kita. Sekarang kita masuk ke fakta yang ketujuh, yaitu gaun untuk acara baptis. Di tahun 1841, Ratu Victoria ini memesan gaun khusus yang sangat indah untuk pembaptisan putrinya, yaitu Putri Victoria. Gaun itu dinamai gaun Honiton. Setelah hari itu, gaun tersebut digunakan oleh 62 bayi kerajaan selama 162 tahun. Namun karena sudah cukup lama, akhirnya gaun itu pun harus dipensiunkan. Dan Ratu Elizabeth membuat gaun yang sama persis dengan gaun tersebut pada pembaptisan putra Pangeran Edward di tahun 2008. Dan bayi kerajaan yang lahir setelah tahun 2008 menggunakan replika gaun yang sama persis dengan gaun tersebut untuk acara pembaptisan. Fakta yang kedelapan, Ratu Elizabeth memiliki 2 hari ulang tahun. Loh, kok bisa? Meskipun Ratu Elizabeth lahir pada 21 April 1926, sebuah dekret nasional mewajibkan ia untuk merayakan ulang tahunnya pada hari Sabtu kedua setiap bulan Juni. Loh, kenapa kok kayak gitu? Hal itu adalah tradisi Inggris yang mewajibkan seorang ratu untuk merayakan ulang tahunnya di musim panas. Jadi musim panas di Inggris ini adalah bulan Juni. Karena pada saat itu cuaca sedang sangat bagus dan juga parade yang dikenal dengan Trooping the Colour tidak terganggu ketika berlangsung. Fakta yang kesembilan, ini mungkin fakta yang kalian semua nggak duga, yaitu Ratu bukanlah orang terkaya di Inggris. Yes, kalian nggak salah dengar, Ratu Elizabeth bukanlah orang terkaya di Inggris. Kalau kita pikir ya, masa ya raja kok bukan orang terkaya? Kenyataannya seperti itu. Ya, Ratu Elizabeth ini tetap kaya, tapi bukan orang terkaya di Inggris. Beliau ini kalah jauh lah kalau sama orang-orang terkaya di Inggris. Bahkan beliau ini menempati tempat ke-372 orang terkaya di Inggris. Jadi belum yang sampai 10 besar, bahkan nggak 10 besar ya. Dengan kekayaannya 350 pound sterling atau setara 474 juta dolar Amerika. Ya, tetap banyak sih, tetap kaya. Kalau kita mah udah bisa buat 7 turunan, tapi belum sekaya orang-orang lain di Inggris. Dan kalian tahu fun fact lainnya adalah Sir Paul McCartney, mantan personilnya Beatles, ini bahkan kekayaannya melebihi Ratu Inggris. Jadi Sir Paul ini ada di peringkat 174 orang terkaya di Inggris, di mana kekayaannya ini mencapai 800 juta pound sterling atau setara 1 miliar dolar Amerika. Wah, udah nggak kehitung nih, kalau di kalkulator nolnya udah nggak kelihatan. Nah, kita sampai di fakta terakhir ya, fakta yang ke-10, yaitu suami Ratu Elizabeth harus berjalan di belakang Ratu Elizabeth. Seperti yang kita tahu ya, Ratu Elizabeth ini tuh tidak seperti ratu-ratu lainnya. Kalau ratu-ratu lainnya kan mereka menjadi ratu, sebenarnya bukan ratu sih ya. Aku lupa sih nyebutnya apa. Tapi kan mereka tuh kayak jadi ratu karena suaminya. Sedangkan Ratu Elizabeth ini adalah keturunan atau ahli waris murni dari kerajaan Inggris. Maka dari itu suaminya lah yang harus berjalan di belakang Ratu Inggris yang juga merupakan Raja Inggris pada saat itu. Bahkan suaminya ini harus membungkuk kepada Ratu Elizabeth seperti para bangsawan lainnya. Nah, itu tadi fakta-fakta menarik dari Royal Family. Mana nih yang paling nggak kalian duga atau paling bikin kalian kaget? Komen di bawah. Dan seperti biasa, buat kalian yang punya saran-saran selanjutnya aku bahas apa, entah itu kriminal ataupun fakta-fakta menarik, atau juga kalau kalian punya cerita-cerita hantu, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah.
Dan segitu dulu dari aku, sampai jumpa besok Rabu kita bakal bahas sebuah kasus kriminal yang udah di-request sama Friendly di rumah nih. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe dulu biar aku lebih semangat kalau bikin konten-konten lagi. So, see you at the next video. Thank you, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, bye-bye. See you semuanya. Tiny Log 끝.